Pasca beraktivitas lagi demi mengurus anak-anaknya berangkat liburan, Pipik pun tiba-tiba saja jatuh sakit lagi. Kondisinya kembali memburuk dan sempat muntah-muntah. Dokter pun langsung didatangkan untuk memberikan tindakan medis. Sakit apakah sebenarnya Pipik menurut dokter? Benarkah hanya kelelahan dan banyak pikiran? Tapi mengapa saat terbaring pun Pipik tidak bisa lepas dari foto UJ? Pekan ini, inilah kisah demi anak, demi orang tua dan juga demi cinta para selebritis. Dari istri almarhum UJ yang kembali jatuh sakit pasca mengurus anak-anaknya liburan, isak tangis yang pecah di pengajian jelang umroh keluarga Zaskia Gotik, banyak kejutan buat Farhat hingga Arya yang kembali mencari cinta ke Kolaka. Kisah pertama datang dari Pipik Dian Irawati. Ibu dari 4 anak ini kemarin kembali tergolek lemah tak berdaya di tempat tidur. Rupanya kondisinya kembali drop. Setelah sebelumnya dikabarkan turun 16 kg, kini berat badan pun turun lagi 4 kg. Setidaknya hingga kemarin Pipik sudah menghabiskan 9 botol infus. Padahal sehari sebelumnya yakni hari Senin kemarin Pipik sudah bisa bangkit dari tempat tidur walau dengan wajah masih terlihat pucat dan mulai mengurus anak-anaknya yang akan berangkat jalan-jalan bersama anak-anak yatim. Infus pun sudah dilepas dari tubuhnya. Bahkan Pipik sempat berbicara kepada media tentang kondisi dirinya dan kebanggaannya mengurus keperluan anaknya yang berangkat liburan. Namun kini ia harus terbaring lagi di tempat tidur. Umi Pipik kemarin mencoba ya untuk turun dari atas menemui anak-anak yatim gitu, dikuat-kuatkan. Sebetulnya dari kemarin juga kondisinya belum normal, fit, sehat. Tapi karena cintanya dengan anak-anak yatim, Umi Pipik turun. Tapi setelah anak-anaknya itu berangkat jalan-jalan semuanya, tuh Umi Pipiknya ngedrop lagi, mulai diare lagi, terus muter lagi, pusing lagi. Kondisinya seperti itu terus dan memang badannya juga berat badannya turunnya kelihatan sih drastis gitu. 5 kilo dalam rangka 4 hari ya. Dari sejak sakit yang iya yang ngedrop itu memang itu ya diare ya. Iya, Jadi habis cepat menurunkan berat badan. 9 botol. Kalau dokter sih karena memang kondisi saya kan ngedrop banget dari mulai dehidrasi, buang-buang air itu sampai batuk, pilek yang sesak napas. Akhirnya kata dokter sih emang banyak virus yang masuk gitu. Jadi dan karena saya lemes banget akhirnya harus dimasukin cairan gitu. Karena kan saya makan juga nggak mau gitu. Akhirnya ya udah dokter ngambil tindakannya diberikan cairan gitu. Juga vitamin melalui infusan. Awalnya kondisi Pipik drop lantaran dehidrasi akibat diare, gangguan lambung, batuk pilek hingga sesak nafas. Tak ayal dokter pun datang dan menambah cairan tubuh Pipik serta memberikan obat. Seolah tak mau ambil resiko, Pipik juga menggunakan jasa terapis. Dari terapi yang dilakukan diketahui ada penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan menipisnya ketersediaan oksigen di otak. Semua itu teratasi dan kesehatan Pipik mengalami kemajuan. Bahkan 2 hari lalu ia mengurus sendiri keperluan anak-anaknya untuk liburan. Namun pasca muncul dan mulai beraktivitas itu, kondisinya kembali memburuk dan sempat muntah-muntah. Dokter pun kembali didatangkan untuk memeriksa dan menangani Pipik yang terbaring lemah. Kondisi Umi Pipik saat ini masih dalam kondisinya agak lemah ya, karena tadi informasinya banyak keluar cairan juga, muntah ya, disebabkan karena ada gangguan lambung juga.
Beliau jadi perlu banyak istirahat, saya bilang, karena dasarnya sih mungkin terlalu capean ya. Untuk saat ini sih itu aja. Yang lain-lain vital signs yang lain sih, tanda-tanda vitalnya masih dalam kondisi baik ya. Kalau yang kemarin saya belum tahu ya. Tapi yang sekarang ini kan kondisinya tadi pagi sempat muntah-muntah sama buang air ya, agak diare. Jadi kita perlu tambah cairan juga biar recovery-nya lebih cepat baik lah. Sudah 3 kali. Ya sebetulnya sih kalau kan Umi Pipik itu di samping dokter kan ada terapis juga. Jadi ketika di terapis itu di situ diketahui oksigen di kepala Umi Pipik itu hampir habis. Jadi kalau misalkan tidak diambil tindakan segera itu bisa mengakibatkan stroke ringan. Tapi alhamdulillah segera diambil tindakan dan terselamatkan dari itu. Hanya saja sampai sekarang belum pulih kesehatan Umi Pipik. Semalam kan dicabut infusannya, dan semalam juga sama ada Master Saeho yang terapi saya, karena memang selain dokter kan ada terapi alternatif, ada namanya Master Saeho, Mbak Sandrina Malkiano yang bawain. Jadi di terapi tubuh saya itu pengobatan kayak cikung gitu ya, karena semua pembuluh darah saya itu katanya udah yang di kepala itu udah nggak berfungsi dengan baik, jadi antara kepala sama badan itu nggak sinkron, jadi yang ada terus muter keliengan gitu ya, karena nggak ada oksigen. Jadi semalam juga dicikung, diterapi sama Master Saeho. Dokter bertindak cepat, tak hanya menambahkan cairan tubuh ke badan Pipik, dokter juga mengambil sampel darah. Infus pun kembali dipasang hingga semalam totalnya sudah mencapai 10 botol. Apakah Pipik tetap dirawat di rumah atau harus dilarikan ke rumah sakit? Semua menunggu hasil tes darah di laboratorium. Namun suster yang merawat Pipik tadi malam menyarankan agar dirawat jalan. Kepada dokter yang merawatnya, Pipik mengeluh pusing di kepala sebelah kiri. Nanti diobserv mungkin di rumah kalau memang mudah-mudahan sih tidak sampai dengan perawatan ya. Atau kalau memang dibutuhkan nanti saya sarankan sih untuk dirawat nanti kalau. Tapi saat ini sih sejauh ini sih masih oke lah. Kita mau tambah cairan dulu. Iya, sekarang Umi Pipik sedang diperiksa, diambil darah ya untuk lab. Jadi kondisinya memang sepertinya perlu perawatan yang intensif. Kalau tes darah baru diambil malam ini. Kalau infus berarti dengan malam ini sudah 10 botol. Tadi bahkan Umi Pipik coba berbicara dengan yang ada di atas gitu, dengan dokter, suster dan juga dengan sahabatnya. Kemudian Umi duduk gitu, ternyata ini kepala sebelahnya pusing. Bahkan tadi suster sih sempat bicara ya, Bu, kalau bisa dirawat ke rumah sakit aja gitu. Tapi kata dokter tadi kita coba dulu lihatinin hasil lab darah dulu, nanti kalau hasilnya bagaimana nanti baru diambil tindakan. Dokter sih nyaranin memang harus benar-benar bed rest, tiduran di kasur, gak beraktivitas gitu, karena memang saya kalau bangun sedikit langsung kayak keliengan gitu, muter gitu kan. Jadi tadi juga maksain mandiin, terus nyiapin baju-baju mereka kan. Kondisi Pipik yang kembali drop bukan semata karena fisiknya menurun dan kelelahan. Sepertinya ada pengaruh psikis juga. Pengaruh itu sepertinya tidak sembarangan karena di tempat tidur tempatnya berbaring ada bantal bergambar potret UJ. Kenyataan ini seolah menegaskan Pipik masih berat melepas UJ. Dokter yang merawatnya tak menampik adanya pengaruh psikologis, sekalipun yang menampik Pipik mengalami psikotraumatik. Lantas apa sebenarnya penyakit yang kini menyerang Pipik? Benarkah aktivitas Pipik mengurus anak-anaknya berangkat liburan Senin kemarin yang jadi penyebab? Kalau aktivitas sehari-hari sejauh tidak terlalu banyak sih nggak apa-apa sih aktivitas sehari-hari ya, nggak ada masalah. Cuman ya mungkin jangan saya sih karena mungkin
beliau juga masih dalam suasananya yang berkabung duka ya. Terusnya di samping itu juga terlalu capek gitu. Ya banyaklah faktor yang mempengaruhi ya kondisi tubuh. Yang penting kan sekarang sih harapannya itu pemulihan kesehatannya. Kalau makanan sih kemungkinan ada gangguan lambung ya, mungkin yang bahkan makanan yang pedas, yang asam, yang kayak gitu-gitu. Ya, terlambat makan, kecapean juga sangat pengaruh juga sih dengan gangguan lambungnya. Ya ada radang juga di tenggorokannya. Ya radangnya mungkin karena kecapean ya, kondisi itu kan badannya drop. Jadi kalau kondisi drop kan virus, bakteri itu gampang sekali mudah. Jelas psikologis itu sangat pengaruh. Gitu. Untuk kesehatan kan pengaruh sekali. Tapi bukan psikosomatik, beda dengan psikosomatik ya. Kalau ini memang kondisinya yang lagi drop. Kalau diagnosa yang dokter yang kemarin itu pertama itu kan Umi Pipik tuh saya panggil dokter kan pagi sekitar jam 9. Kemudian dokter langsung mengambil tindakan dan akan menginfus gitu. Terus ternyata tidak bisa diinfus karena ada penyempitan pembuluh darah. Akhirnya istirahat dulu sampai jam 4:30 baru infus itu bisa dilakukan. Kemudian kita tidak berhenti di dokter saja, kita juga memakai jasa terapis, dan menurut informasi dari terapis itu bahwa Umi Pipik itu alhamdulillah segera diambil tindakan, kalau tidak ini sudah kekurangan oksigen di bagian kepala. Tapi alhamdulillah pada malam ini dokter sudah memeriksa dan itu tidak terjadi lagi. Berarti ada penyembuhan yang sangat signifikan. Pihak keluarga masih menunggu hasil tes darah di laboratorium yang akan menentukan apakah Pipik harus dilarikan ke rumah sakit atau tidak. Tapi lepas dari itu, demi cintanya kepada sang buah hati, istri Uje ini seolah tak menghiraukan kondisi kesehatannya sendiri. Dan atas nama cinta pula, Zaskia Gotik kemarin menggelar pengajian jelang berangkat umroh ke Tanah Suci. Lantas selain umroh, benarkah Zaskia sudah membelikan sawah hingga merenovasi rumah demi bahagiakan orang tua? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Neng cuma melaksanakan tugas sebagai anak yang berbakti sama orang tua, sama kedua orang tua, yang sayang sama orang tua keluarga. Demi cinta, dalam nuansa yang berbeda dengan Pipik, kemarin Zaskia Sigoyang Itik gelar pengajian jelang berangkat umroh ke Tanah Suci. Mewujudkan impian membawa orang tua, Zaskia juga ajak keluarga besar. Lalu benarkah selain berangkat umroh, mulai dari membelikan sawah, merenovasi rumah, sudah dilakukan Zaskia untuk kebahagiaan orang tuanya?